Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sering kita membaca di koran ketika ada berita kematian disebutkan di situ ya telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Apa benar kuburan itu tempat peristirahatan yang terakhir? Jawabnya tidak benar. Mungkinkah kita akan beristirahat di kuburan? Mungkin kalau dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Namun orang yang tidak beriman, dia tidak beristirahat. Dia akan diazab dalam kuburnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang adanya azab kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Ma ra'aitu manzaran qat afdha' min adzabil qabr." Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Mengerikan, saudaraku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diperlihatkan oleh Allah berbagai macam azab kubur, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya. Suatu malam Nabi diajak oleh dua malaikat. Dalam mimpinya itu Nabi diperlihatkan oleh Allah. Ada orang yang diperlentangkan dan kepalanya dihancurkan. Ternyata ia adalah orang yang diajarkan Al-Quran, tapi kemudian ia tidak mau mengamalkannya. Ada lagi orang yang disobek mulutnya sampai tengkuknya. Ternyata dia adalah orang yang suka menyebarkan isu-isu, berita-berita hoax. Ada lagi Rasulullah melihat ada orang-orang yang berada dalam tungku api telanjang. Ternyata mereka adalah para pezina. Rasul juga melihat ada orang yang digantung kepalanya di bawah sementara mulutnya mengeluarkan darah. Ternyata dia adalah orang yang di bulan Ramadan siang hari berbuka tanpa uzur. Rasul juga diperlihatkan oleh Allah orang yang berenang di sungai darah. Ternyata ia pemakan riba. Nah, saudaraku sekalian, hadis-hadis itu sahih bahkan mutawatir. Akan adanya kubur, adab-adab kubur. Para ulama hadis menyatakan bahwa hadis tentang adab kubur itu mutawatir. Maka wajib kita mengimaninya, saudaraku sekalian. Bahkan kalaupun hadisnya ahad pun tetap wajib mengimaninya. Karena itu keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya supaya kita selamat dari adab kubur. Ini yang kita pikirkan. Kita takut di dunia, Masya Allah kita bisa tidur enak, tidur di atas spring bed. Tapi di akhirat, di kuburan akankah kita akan merasa senang dan tenang? Kita ingin di kuburan pun kita merasa senang, diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur yang luar biasa. Maka dari itu saudaraku, ada beberapa hal atau amal yang harus kita perhatikan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang pertama, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Karena itu sumber ampunan Allah. Sumber diterimanya amal. Tauhid adalah merupakan amal yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang wafat di atas kesyirikan tak akan pernah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan dia akan diazab di kuburnya. Demikian pula diazab dalam api neraka selama-lamanya. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia dari surga dan tempatnya dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, di antara amal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, saudaraku sekalian, yaitu kita banyak minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam,
untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Subhanallah. Rasulullah menekankan umatnya supaya tidak meninggalkan doa ini. Sebelum salam, setiap sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa membaca doa ini termasuk perkara yang wajib. Maka kita berusaha ya, untuk berlindung dari 4 perkara tadi. Kemudian amal yang ketiga, yang selanjutnya saudaraku sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu kita berusaha untuk menghafal surat Al-Mulk dan mentadaburi serta mengamalkannya. Karena ada beberapa hadis, dan Syekh Albani mengatakan hadis itu hasan dengan jalan-jalannya, bahwa orang yang membaca surat Al-Mulk itu Allah akan lindungi dari azab kubur. Subhanallah. Hanya 30 ayat saja. Oleh karena itulah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur di waktu malam membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Maka coba kita berusaha untuk mentadaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya, membacanya. Mudah-mudahan itu bermanfaat saudaraku. Kemudian amalan yang keempat, supaya kita terhindar dari azab kubur, yaitu menjauhi sebab-sebab ya, yang menyebabkan seseorang akan diazab dalam kuburnya. Apa sebabnya? Secara umum, maksiat seluruhnya sebab azab kubur. Namun di sana ada sebab-sebab yang khusus. Di antaranya namimah, mengadu domba, dan ghibah. Di antaranya tidak berhati-hati dari air kencing. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Dan ternyata penghuni kuburan itu sedang diazab, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab, kata Rasulullah. Padahal keduanya tidaklah diazab dalam perkara yang dianggap besar oleh mereka. Wala innahuma la kabir. Padahal besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ahaduhuma, kata Rasulullah, adapun yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Dia mengadu domba. Dan tidak mungkin mengadu domba tanpa ghibah. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastanzi minal baul. Ia tidak hati-hati dari air kencing, saudaraku. Ada orang kencing tidak peduli dengan percikannya. Ada orang yang kencing terkadang bahkan ia tidak cebok. Ini semua sebab munculnya azab kubur. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, fa inna ammata adzabil qabri minhu. Kebanyakan azab kubur itu asalnya dari situ, dari apa? Air kencing, kata Rasulullah SAW. Di antara perbuatan maksiat yang menimbulkan azab kubur, ghibah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Di antaranya dalam hadis dalam Sahih Bukhari tadi, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah orang yang ditelentangkan, dihancurkan kepalanya. Kemudian batu itu menggelinding. Ketika diambil batu itu ternyata kepala orang itu sudah bagus lagi, dihancurkan lagi. Demikian terus sampai hari kiamat. Siapa dia? Ternyata dia orang yang diajarkan oleh Allah Al-Quran. Tapi kemudian ia tidak mengamalkannya. Subhanallah. Saudaraku sekalian. Demikian pula zina, makan riba. Bahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah melihat wanita yang ya payudaranya dipatuki ular berbisa. Ketika ditanya siapa itu wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Banyak ya selebritis, wanita-wanita seleb yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya hanya karena ingin memelihara
ya kebagusan tubuhnya. La ilaha illallah. Padahal itu salah satu sebab diadab kubur. Maka berhati-hatilah saudaraku. Maka ini ya tips agar kita terhindar insya Allah dari adab kubur. Berusaha, bersungguh-sungguhlah. Dengan cara kita banyak bertaubat juga kepada Allah. Kita berusaha untuk berjihad melawan diri kita sendiri. Untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, saudaraku. Dan kita termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.